Yang ke-27 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3. Ya, berfirmanlah. Baiklah kita apa? Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala segala binatang yang melata merayap. Ayat yang ke-27 dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya perempuan, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya apa? Mereka. Saudara, kita akan melanjutkan saudara seri khotbah kita, yaitu bicara tentang mistake atau bicara tentang kesalahan. Sama-sama bilang sama saya mistake. Sama-sama bilang sama saya kesalahan. Karena seperti yang saya bilang minggu lalu saudara, kita punya tujuan bukan akhirnya supaya kita bisa memandang rendah tokoh-tokoh Alkitab saudara, tapi justru melalui kita tahu kesalahan tokoh-tokoh Alkitab, kita jadi rendah hati, kita jadi berhati-hati, dan tentunya kita jadi lebih bijaksana, supaya kalau kita dalam kondisi yang sama, kita menghadapi situasi yang sama, kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan, dengan tentunya menghadapinya dengan bijaksana. Nah, dan secara spesial hari ini saudara berbeda. Kenapa? Karena sebelumnya kalau saudara ingat kita bahas tokoh-tokoh Alkitab saudara, dan memang bicara tentang awal mula, saya pikir sesuai apa yang Tuhan taruh di hati, bahas Adam. Saya sudah bahas, sudah mulai pelajari Adam, tapi dalam perjalanan Tuhan taruh juga Hawa. Saya bilang, Tuhan mau Adam atau Hawa ini Tuhan? Saya galau, pendeta juga bisa galau saudara. Iya, mau Adam atau Hawa ini Tuhan? Saya nggak mau sampai salah, karena namanya hamba Tuhan. Gembala Sidang selalu ajar apa? Pastikan kita hamba Tuhan, jangan kasih tahu, jangan bicara tentang menyampaikan apa yang kita mau, tapi pastikan yang kita sampaikan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita hamba Tuhan. Yang kita mau bisa salah, tapi yang Tuhan mau pasti yang terbaik buat jemaat. Makanya akhirnya saya doa, Tuhan, tolong Tuhan mau kasih apa? Sampai tadi malam saya masih galau, Tuhan belum kasih nih, apa yang mau disampaikan. Saya sampai pikir apakah Hawa dulu, karena biasa wanita mau didulukan kan, ladies first. Tapi belum saudara. Akhirnya tadi pagi ketika doa bersama tim saya, akhirnya saudara, Tuhan kasih hikmat tentang apa? Jangan bahas satu-satu. Kenapa? Karena mereka bukan lagi dua tetapi satu. Makanya saya mau ajak yang sudah menikah, shalom yang sudah menikah. Kalian bukan lagi dua tetapi sudah satu. Anak belajar ilmu Hawa, saya nggak bahas kesalahan salah satu. Kenapa? Karena satu salah, dua-duanya salah. Maksudnya apa? Karena mereka bukan lagi dua tetapi. Jadi kalau sudah menikah jangan saling menyalahkan. Jangan suami istri, lu yang salah, lu yang salah, lu. Saya mau bilang saudara, dua-duanya salah. Kenapa? Karena bukan lagi dua tetapi satu. Makanya hari ini kita belajar kesalahan dari Adam dan Hawa. Sama-sama bilang sama saya, belajar dari kesalahan Adam dan Hawa. Amin. Sekali lagi doa saya melalui firman Tuhan, hari semuanya hadir, semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah di rumah Tuhan. Haleluya. So, sedikit latar belakangnya saudara, kisah yang terjadi di Taman Eden. Kalau saudara tanya Pak Pendeta di mana Taman Eden, beberapa referensi mencatat Taman Eden itu ada di bumi saudara, karena memang Tuhan ciptakan bersama dengan bumi, tetapi sudah tidak terjangkau oleh manusia. Kenapa? Karena pelanggaran, karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa, sehingga manusia diusir dari Taman Eden, dan pintu gerbang taman itu dijaga oleh malaikat. Memang apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, kesalahan mereka itu punya dampak yang besar saudara. Bicara tentang dosa, bicara tentang maut, bicara tentang penderitaan, bicara tentang hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan. Makanya penting bagi setiap kita untuk belajar dari kesalahan Adam dan Hawa, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya sekali lagi apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan itu yang jadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling banyak buat Tuhan. Haleluya. So, apa kesalahan Adam dan Hawa yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah bicara tentang disobedience atau bicara tentang ketidaktaatan. Sama-sama bilang sama saya tidak taat. Sama-sama bilang sama saya ketidaktaatan. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 3. Sama-sama kita akan baca kitab kita saudara. Kejadian pasal yang ketiga, kita baca ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya. Tetapi tenang buah yang ada di tengah. Allah berfirman, jangan kamu apa? Ataupun berapa buah itu nanti kamu apa? Mati. Sekali lagi saudara 3 ya. Tetapi tentang buah-buah yang ada di tengah-tengah. Allah berfirman apa? Jangan kamu makan ataupun nanti kamu
Mati. Kita loncat ayat yang ke-6. Dikatakan apa di sana saudara? Ayatnya yang ke-6. 3, ya. Perempuan itu melihat Lihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan lagi pula pohon itu menarik hati karena perhatikan ayat bagian selanjutnya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. diberikannya juga kepada suaminya ya. Bersama-sama Dan dengan suaminya pun apa? Memakannya. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah berfirman jangan dimakan. Tetapi sayangnya saudara, Adam dan Hawa mereka tidak taat. Akhirnya apa saudara? Mereka kehilangan apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan untuk mereka. Saya mau bilang saudara, saya analogikan mimbar ini tentang apa yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan yang taruh ini bagi setiap kita, sudah ada bagi setiap kita. Tapi saya mau bilang saudara, kita di dalam perjalanan kehidupan setiap kita harus taat. Sama-sama bilang sama saya harus taat. harus taat. Amin. Karena Tuhan yang paling tahu di mana itu Tuhan siapkan, di mana itu Tuhan tempatkan. Kalau Tuhan suruh lurus, lurus. Tuhan suruh kiri, kiri. Kalau Tuhan suruh kanan, kanan, dan seterusnya. Kalau kita mau taat, maka kita akan sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Amin. Ibarat begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, ibarat kita sebuah perjalanan saudara. Kalau kita pakai GPS, saya mau bilang saudara, tugas kita adalah taat pada arahan GPS, betul ya? Betul. Jadi tugas kita taat pada arahan GPS. Kalau misalnya kita dari sini mau ke mana? Kita mau ke Tambun lagi, kasihan lah. Saudara ada kepaitan apa sih sama Tambun? Kalau saya sih enggak. Saya tuh cinta Tambun banget. Nah, Karena Tambun, kayaknya itu Tiberias. Kayaknya ya. Nah, jadi saya takut salah lagi saya dicari sama orang Tambun. Misalnya begini, saudara dari sini, saudara mau ke Bandung. Saudara ini contoh saja, dari mana entah mana. Nah, saudara dari sini mau ke Bandung. Nah, logikanya kan begini saudara. Saudara masuk tol dan arah Karawang dan terus ke sana, betul ya? Sampai Bandung. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara mau ke Bandung, tapi saudara masuk tol, saudara malah masuk arah Jakarta, lurus masuk tol dalam kota, akhirnya belok kiri ke arah Tangerang, lurus terus sampai ke arah Merak, naik kapal sampai ke Lampung, lanjut sampai ke Aceh, habis itu naik kapal lagi sampai ke Ukraina. Saudara ketawa kan dengar itu kan? Kenapa? Karena kalau jalurnya seperti itu, nenek-nenek tatoan di Tambun juga tahu nggak akan nyampe, saudara. Iya kan? Nggak sesuai kan? Saya mau bilang saudara, begitupun dalam kehidupan kita, kalau kita mau sampai pada apa yang sudah Tuhan sediakan, rancangan Tuhan, janji Tuhan, yang terbaik yang sudah Tuhan atur buat setiap kita, kita harus ikutin arahannya Tuhan. Kalau Tuhan suruh belok kiri, kanan, lurus. Ada banyak orang, dia mau sampai pada apa yang Tuhan sediakan, tapi nggak mau taat sama arahan Tuhan. Suka-suka saya dong. Kayak tadi, mau ke Bandung sampai Merak. Saya mau bilang saudara, itu bahasa Ibraninya boceng ini bos. Iya kan? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang mau berkat Tuhan, mau rancangan Tuhan, mau janji Tuhan, tapi nggak mau taat sama arahan Tuhan. Aduh Tuhan, jangan pakai cara itu Tuhan, lama Tuhan. Aduh Tuhan, jangan pakai cara itu Tuhan, capek Tuhan. Aduh Tuhan, pakai cara ini aja Tuhan. Malah dia yang ngatur Tuhan, saudara. Iya kan? Ada orang Kristen kayak gitu. Contoh mau bisnis, ada tawaran bisnis. Memang dia berdoa. Dia doa Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih damai sejahtera. Karena Tuhan tahu itu bahaya, Tuhan gak kasih damai sejahtera. Tapi dia bilang, kok gak damai ya? Ini iblis murah. Dia berdoa lagi, Tuhan tolong Tuhan, kasih arahan. Aku butuh suaramu. Tuhan bilang, jangan anakku. Kok jangan? Kayaknya ini bukan suara Tuhan. Ujilah setiap roh. Kayaknya iblis ini. Tuhan Yesus. Iya kan? Nanti yang ngeyel karena udah tergoda dengan cuan, hepeng. Dia maju terus. Ketika ternyata ditipu, dia bilang, Tuhan, wah,
Ya. Kenapa kau izinkan ini? Malaikat datang, lu keras kepala. Iya. Ini kalau bisnis mungkin banyak nggak relate karena banyak anak muda ya. Saya mau bilang ya, kalau anak muda biasa bukan karena bisnis, karena cinta. Tuh kan, udah mulai kan? Karena cinta biasa begini dong. Biasa tuh wanita, bukan yang wanita sini ya, wanita di cabang yang lain ya. Aus. Kalau udah cinta dia bilang, Tuhan, Tuhan, tolong kasih aku jodoh. Kebetulan ada ini Tuhan. Aku lihat dia Tuhan. Hatiku langsung cenut-cenut. Tuhan, tolong. Iya. Tapi Tuhan bilang, tidak boleh. Gelap dan terang tidak boleh bersatu. Kayaknya bukan Tuhan, bukan suara Tuhan. Tuhan, aku mau ke gereja Tuhan. Semoga pendeta yang khotbah memberikan aku parahan. Akhirnya pendeta khotbah. Hei! Gelap dan terang tidak boleh bersatu. Ini pendeta nggak berhikmat, ini pendeta. Memang biasa gitu, wanita kalau dia jatuh cinta keras kepala, saudara. Kalau udah cinta, apalagi kalau misalnya yang dia suka itu gantengnya bukan main, saudara. Pendeta udah bilang, jangan. Aduh, masalahnya ganteng banget ini, ganteng banget. Aduh, ini cantik. Aduh, mancungnya memang ini. Dia duduk di belakang, hidungnya nyampe mimbar. Pak Pendeta ini campuran Rusia, Ukraina nih Pak Pendeta. Ada darah-darah Afghanistan lagi. Nanti karena udah jalani nggak mau denger-dengeran saudara, akhirnya apa saudara? Akhirnya sakit hati, akhirnya diduakan, akhirnya dicampakkan pada Tuhan. Oh, Tuhan jahat banget sih. Malaikat datang, lu yang kegatelan. Ya kan? Akhirnya kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan yang terbaik, katakan amin. Amin. Tugas kita taat. Sama-sama bilang sama saya taat. Karena saya mau bilang saudara, ketaatan kalau kita lakukan kita akan sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Tapi kalau kita nggak taat, bukan hanya kita nggak sampai pada apa yang Tuhan sediakan, bisa-bisa saya mau bilang saudara, kita bisa mengalami yang namanya kejatuhan. Makanya kalimat dari seorang penulis terkenal Yunani saudara, dia bilang begini, boleh munculkan. Dia bilang begini saudara, namanya Aeschylus. Siapa kan namanya? Aeschylus. Ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan erat kaitannya dengan apa? Keselamatan. Ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan berkaitan erat dengan yang namanya keselamatan. Kan saya bilang saudara, orang kalau taat dia akan sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Tapi kalau dia nggak mau taat, keras kepala saudara, Tuhan suruh lurus, dia malah kiri, ngalamin kejatuhan. Kenapa? Karena nggak mau taat. Jadi sekarang saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, taat. Bilang kanan kiri taat. Bilang sama ngomong jangan keras kepala. Bilang sama ngomong kayaknya kamu deh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya. Tapi kalau bicara tentang ketaatan saudara, gereja ini sejak semula Tuhan sudah bicara tentang siapkan janji Tuhan akan menjadi gereja yang besar. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kenapa akhirnya terwujud menjadi gereja yang besar hari-hari ini saudara? Karena taat. Karena saya mau bilang saudara, ketaatanlah yang akan akhirnya membawa kita pada apa yang Tuhan sediakan. Boleh munculkan gambarnya tadi saudara, boleh munculkan. Ada gambar yang terlewatkan, boleh munculkan. Nah ini dia saudara. Saya mau bilang saudara, di dalam rancangan Tuhan, janji Tuhan, sebelum pengenapan ada yang namanya penantian dan waiting room. Dan saya mau bilang saudara, disinilah kita harus taat. Ketika kita mau taat, kita tetap pada jalur yang benar, sehingga kita akan sampai pada pengenapan Tuhan. Sekali lagi memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, taat. Bilang sambil ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kesalahan Adam yang harus kita hindari di firman setiap kita? Adam dan Hawa. Yang kedua adalah ketidakpercayaan. Sama-sama bilang sama saya, ketidakpercayaan. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 3 sampai 6 saudara. Kejadian 3 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya. Tetapi apa? Buah pohon yang ada di tengah-tengah. Allah berfirman,
Jangan kamu apa? makan atau Nanti kamu mati. dan coba. Tetapi ular itu apa? Berkata kepada perempuan, Sekali-kali kamu tidak akan apa? mati. Tahan sampai di sana. Ada dua statement yang bertentangan di sana. Tuhan sudah berfirman, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Tetapi iblis bilang apa? Oh tenang saja, kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Saya mau bilang saudara, awalnya Adam dan Hawa percaya akan apa yang Tuhan sampaikan. Tetapi sayangnya dalam proses perjalanannya saudara, ketika iblis ngomong, oh tenang saja, kamu tidak akan mati. Akhirnya mereka malah justru lebih percaya pada omongan iblis saudara. Iman mereka, kepercayaan mereka akan perkataan Tuhan menjadi memudar. Mereka lebih percaya pada perkataan iblis. Disinilah akhirnya menjadi awal mula dari kejatuhan mereka yang kedua, saudara. Saya mau bilang hati-hati, saudara. Boleh munculkan gambar yang tadi. Ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan punya rancangan ya dalam kehidupan setiap kita, boleh munculkan gambar tadi. Nah, ada yang namanya penantian atau waiting room sampai pada sabar. Penganap. Area berbahayanya, sabar. Orang multimedia udah semangat banget beritanya. Kalau bagian itu dia, saudara, lupakan. Tatap mata wajah. Rancangan Tuhan atau janji Tuhan, saya mau bilang saudara, Tuhan sudah kasih rancangannya, Tuhan sudah punya janjinya. Dan saya mau bilang saudara, sebelum penggenapan ada yang namanya masa penantian atau bicara tentang waiting room, saudara. Nah, dan di dalam masa ini saudara, nah inilah yang saya sebut sebagai area berbahaya. Nah, baru muncul area berbahaya. Puji Tuhan. Saya mau bilang saudara, area yang berbahaya. Kenapa? Karena begini saudara, karena kalau kita nggak teguhkan iman kita, di area inilah iblis biasanya akan bekerja. Di area inilah iblis akan mulai dengan segala tipu muslihatnya, dengan cara kebohongannya, karena dia adalah bapa segala pendusta. Untuk apa? Untuk menggoyahkan iman percaya kita. Ketika yang namanya kita menerima janji Tuhan, rancangan Tuhan saudara, dan di dalam masa penantian ini iblis akan ngomong begini, Tuhan sudah lupa dengan janjinya. Tuhan hilang lagi gambarnya. Tuhan sabar atuh, ini aja nggak apa-apa. Saya mau bilang udah. Iya, ketika kita dalam masa penantian ini, waiting room ini, saudara, iblis akan ngomong, kita misalnya butuh mujizat, saudara, dan Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah punya rancangan, bahwa mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi dari janji Tuhan sampai pada pengenapan, ada yang namanya waktu Tuhan. Karena seperti yang kita pernah bahas, sesuatu yang baik kalau di waktu yang tidak tepat bisa berbahaya. Makanya ada yang namanya waktu terbaiknya Tuhan, timingnya Tuhan. Nah, di dalam penantiannya Tuhan inilah area berbahaya, karena iblis bisa bilang begini, Tuhan memang sudah berjanji akan memberkati, akan memulihkan engkau, tetapi sekarang belum Tuhan jawabkan. Tuhan sudah lupa, Tuhan sudah tidak akan menolongmu lagi dan lain sebagainya. Dan kalau kita nggak kuatkan iman kita di area ini, ada banyak orang akhirnya lebih percaya pada perkataan iblis daripada perkataan Tuhan, saudara. Saya mau bilang saudara, kita yang sementara butuh mujizat, Tuhan sudah berjanji akan kasih mujizat, saudara. Nah, tetapi ada waktu Tuhan. Nah, di area berbahaya ini, saudara, iblis akan masuk dan berkata, Tuhan gak akan menyembuhkanmu. Tuhan sudah lupa padamu. Kuasa Tuhan sudah berubah. Kayaknya kau gak akan sembuh deh. Akhirnya apa, saudara? Kalau kita nggak kuatkan iman kita, saudara, di tengah penantian waiting room ini, saudara, ada banyak orang lebih percaya apa kata iblis dan mulai berpikir bahwa iya ya, jangan-jangan Tuhan memang nggak akan sanggup menyembuhkan aku lagi. Jangan-jangan Tuhan sudah melupakan aku. Dan akhirnya apa? Ada banyak orang yang di area berbahaya ini, saudara, dia menyerah, tidak sampai pada pengenapan. Dia sudah lakukan hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Yang tadi ekonomi sudah mulai apa? Oh, kayaknya Tuhan nggak akan pulihkan ekonomiku deh. Akhirnya minggu lalu sempat kita bahas, mulai cari kuasa kegelapan, mulai ke gunung kawi, mulai ke dukun-dukun. Padahal dukun aja pinjolnya belum dia bayar 2 tahun yang lalu. Saya mau bilang saudara, di area masa penantian ini kita harus lebih kuatkan iman lagi, karena iblis akan masuk di sini, saudara. Saudara yang hari ini mungkin bicara tentang, oh Pak Pendeta, aku sementara menanti pasangan hidup, Tuhan sudah berjanji. Tidak baik manusia sendiri saja, aku akan memberikan kepadanya pendamping, penolong. Tapi ada waktu Tuhan. Tapi di sini iblis masuk. Ya, udahlah, Tuhan udah lupa. Buktinya sampai sekarang kau masih jomblo, udah usia
52 tahun. Ya kan ada juga kan memang Tuhan atur memang begitu kan. Nikahnya nanti 82 kayak Oma Marta kan ada juga kan. Apa-apa lah, bukan soal waktu, yang penting cinta. Akhirnya mulai di masa ini mulai goyah. Akhirnya ini tadi saudara, dia menyerah di sini, nggak sampai pada rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang mau bilang saudara, percaya kepada Tuhan, amin. Kenapa? Karena Tuhan kalau berjanji, janjinya pasti digenapi. Percaya kepada Tuhan, kenapa? Karena Tuhan kalau berfirman, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia, tetapi pasti dimengerjakan. Sampai kapan? Sampai itu tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Tapi yang menarik saudara, kenapa di masa ini akhirnya iman percaya Hawa menjadi lemah? Kalau saudara perhatikan, karena pendengaran. Kemarin kita sudah sempat bahas, waktu Salomo, kalau pria, salah satu celah yang harus dia jaga dengan baik adalah mata. Makanya saya selalu bilang buat para pria, shalom para pria, rajin urapi matamu dalam Yesus. Makanya ada satu pujian yang berkata, ini mataku, mata kiri, mataku, mata. Itu pujian untuk mengingatkan kita mengurapi mata kita, saudara. Kalau wanita, pendengaran. Karena laki-laki itu kadang-kadang kalah di mata, apalagi zaman sekarang, dosa di mana-mana, godaan di mana-mana. Di handphone bisa ada godaan. Saudara yang main TikTok, saya kemarin main TikTok. Saya mau upload konten khotbah, buka FYP tiba-tiba ada tuh yang muncul, wanita-wanita joget. Saudara Yesus. Tapi ada juga, oh Tuhan, haleluya. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Bertobat. Urapi ini mataku, mata kiri, mataku, mata. Makanya urapi. Kalau wanita ini nih, rajin urapi. Karena wanita tuh lemah di sini. Makanya ada banyak wanita, belum tahu kebenarannya seperti apa, cuma dengar gosip bisa percaya. Ada wanita-wanita dia dengar cerita tentang orang, dia gak kenal orangnya. Tapi karena dengar cerita dia bisa benci. Oh memang mana dia. Dan bertawa, bertobat ya wanita. Makanya urapi telinga dalam dulu Yesus. Urapi. Kalau masih kurang, hand sanitizer. Saya mau bilang saudara, di dalam masa waiting room tadi saudara, jaga pendengaran dengan baik. Kenapa Hawa akhirnya berubah dari yang percaya dan tidak percaya? Karena dia tidak menjaga salah satunya pendengarannya. Karena ternyata pendengaran mempengaruhi pikiran. Pikiran bisa mempengaruhi pandangan dan juga hati saudara. Makanya kalau saudara lihat ya, Kejadian 3:6 bilang begini saudara. 3 iya, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik. Sama-sama bilang sama saya melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Rasanya. Kelihatannya. Oh, sedap kelihatannya. Bukan rasanya. Karena yang sementara terganggu penglihatan. Ketika dia nggak jaga pendengaran merubah pikiran merubah pandangannya saudara. Makanya kata melihat bahasa aslinya ra'ah. Itu punya makna melihat dan juga apa? Kepil, tampak saudara. Akhirnya apa saudara? Cara dia melihat jadi berubah. Hati-hati dalam pendengaran kita. Di dalam masa penantian tadi saudara, hati-hati dalam pendengaran. Iblis akan ngomong segala macam cara untuk membuat iman percaya kita kepada Tuhan jadi goyah. Tapi kalau kita jaga pendengaran kita, firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan. Kalau kita jaga pendengaran kita, yang kita dengarkan adalah firman Tuhan, iman kita kepada Tuhan tetap teguh. Dengan iman yang teguh, kita akan melihat rancangan Tuhan, berkat pemulihan mujizat pastinya dalam kehidupan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya kepada Tuhan. Ada rancangan yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, apa kesalahan Adam yang harus kita hindari? Adam dan Hawa yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga adalah tidak bersyukur atau serakah. Sama-sama bilang sama saya tidak bersyukur. Sama-sama bilang sama saya serakah. Coba kita lihat Alkitab kita ayat yang ke-16 sampai 17 dalam Kejadian 2, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Sama-sama bilang sama saya semuanya.
Semuanya boleh dimakan. Semuanya boleh kamu. Ayat 17, tetapi Pohon pengetahuan tentang yang baik itu jangan kau makan. janganlah Kau makan sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kalau saudara baca bagian 16, dikatakan semua pohon boleh dimakan. Jadi kalau saudara posisikan diri di Taman Eden, itu semua boleh dimakan. Kalau bilang sama anak-anak, semua boleh. Buah mangga boleh, buah durian boleh, buah naga boleh. Apa nih kan naga tidak baik di dalam Alkitab. Jadi kita nggak boleh makan buah naga. Makan aja apa? Karena yang penting bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Banyak yang nanya di TikTok, di Instagram, apa nih tah? Kami penasaran siapa pemain keyboardnya. Karena kreatif banget. Ini satu-satunya pemain keyboard yang seperti ini. Kayaknya cuma di sini ada. Iya betul. Jadi di Taman Eden semuanya boleh dimakan, saudara. Jadi mangga boleh, durian boleh. Jadi kalau saya di situ saya akan nyanyi sama Adam and Hawa. Buah mangga boleh, buah durian boleh, tapi yang satu itu. Itu kalau saya. Ya, mungkin pujian itu terinspirasi dari ayat ini, saudara. Semuanya boleh, yang satu itu enggak boleh. Tapi ketika saya renungkan ini, saudara tahu kasih begini. Sayangnya Adam dan Hawa tidak bersyukur. Semuanya sudah boleh, cuma satu yang nggak boleh. Yang satu itu dia sikat lagi. Emang orang itu kadang-kadang ya, kalau nggak bersyukur, akhirnya seberapa banyak pun yang dia miliki jadi terasa kurang. Dan yang namanya rasa tidak bersyukur kalau kita biarkan, kira-kira gambarnya seperti ini, saudara. Yang rasa tidak bersyukur kalau kita biarkan, kita kasih makan terus, saudara. Rasa tidak bersyukur itu akhirnya berubah jadi apa? Keserakahan. Dan kalau sudah keserakahan seperti yang kita bahas sudah beberapa minggu yang lalu, saudara, orang serakah nggak akan pernah terpuaskan. Kalau bicara tentang keserakahan itu, saudara, kalau kata Mahatma Gandhi, dunia ini cukup untuk 7 generasi, tapi tidak pernah cukup buat 7 orang serakah. Bahkan yang namanya keserakahan, quote selanjutnya, hati yang serakah tidak akan pernah puas mengumpulkan harta sebanyak apapun itu. Makanya orang serakah, contohnya orang yang korupsi di Konoha sana, saudara. Apakah mereka orang susah? Enggak. Orang-orang kaya, udah punya banyak. Tapi karena serakah, tetap aja sikat. Sampai ratusan miliar. Janjian dong. Lagi. Iya kan? Kayak di Konoha sana kan, mereka korupsi sampai ratusan miliar. Bahkan triliun. Makanya hati-hati. Makanya betapa pentingnya kita untuk apa? Mengucap Syukur. Kalau Tuhan sudah berkati, bersyukurlah. Jangan akhirnya nggak bersyukur. Jadi serakah, ujung-ujungnya membawa pada kebinasaan, kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan. Karena orang kalau udah nggak bersyukur ya, mau seberapa nikmat pun yang dia punya, tetap aja akhirnya apa? Nggak akan membuat dia bahagia. Ada satu gambar di Instagram yang memberkati saya ini, saudara. Jadi orang punya Ferrari, saudara. Tapi kalau nggak bersyukur, akhirnya apa, saudara? Nggak bahagia. Karena pikiran dia maunya, naik Ferrari capek, macet. Kalau ketemu polisi tidur di tampung, nyangkut. Maunya helikopter. Itu manusia.
Padahal udah punya Ferrari, tapi karena nggak bersyukur, nggak bahagia, maunya lain. Padahal di sisi lain ada orang yang naik BMW, dia pengen banget ada di posisi orang yang punya Ferrari itu. Enak ya naik Ferrari. Cuma kalau saudara perhatikan, yang naik Ferrari juga, yang naik BMW juga, itu kelihatan nggak bahagia karena dia nggak bersyukur. Padahal mobil dia begitu nyaman, tapi karena dia nggak bersyukur, dia pengen yang lebih daripada dia, makanya nggak bahagia, mau yang lebih lagi. Padahal ada orang naik Ayla, ada yang naik Ayla lagi pengen ada di posisi dia naik BMW, supaya kalau naik tol lari 150 masih nyaman. Wah enak ya, kalau pakai BMW 150 masih nyaman. Kalau gua naik 120 aja di tol udah kayak pesawat terbang. Padahal itu mobil baru, nyaman, tapi nggak bahagia karena nggak bersyukur. Padahal ada orang yang naik Corolla 92, yang dikit-dikit rusak, masuk bengkel, lebih sering masuk bengkel daripada masuk garasi semua. Kacanya udah pecah, bannya oblak, yang kalau jalan tiba-tiba ada ban yang lewat, ban siapa itu? Ban gue! Tapi setidaknya begini saudara, setidaknya kan enggak karena naik mobil, jadi panas nggak kehujanan, hujan nggak kepanasan. Saya ngetes aja. Tapi karena dia nggak bersyukur, tadi nggak bahagia. Padahal sekalipun mobil itu bagus. Mungkin saudara pikir motor ya. Tadi sebenarnya motor, tapi karena dia buru-buru mau ke gereja jadi buru-buru. Ada orang yang menginginkan ada yang menginginkan mobil tua itu saudara. Aduh, naik sepeda, sampai udah betis sudah meledak 3 kali. Tapi orang yang punya sepeda itu udah nggak bersyukur, makanya nggak bahagia. Padahal dia punya sepeda. Padahal dengan sepedanya dia bisa dengan mudah sabar. Nah, jadi tadi nggak bahagia karena nggak bersyukur. Padahal ada orang yang sangat menginginkan sepeda. Karena selama ini dia kemana-mana cuma jalan kaki, dia pengen banget punya sepeda. Capek banget jalan kaki, kalau naik sepeda mungkin lebih cepat ya. Soalnya kalau jalan kaki sering kesandung jadi. Beberapa kali jatuh dalam percobaan. Akhirnya apa? Karena nggak bersyukur itu tadi. Mau apapun yang dimiliki, akhirnya saudara nggak bahagia. Padahal sekalipun orang yang jalan kaki, saya bilang saudara itu anugerah. Karena ada orang-orang yang bahkan untuk berjalan saja sulit. Terus sekarang saya mau bilang saudara, apapun yang Tuhan anugerahkan, sama-sama bilang sama saya mengucap syukurlah. Syukur. Iya, karena semua itu baik. Karena kalau kita nggak mengucap syukur sama bilang saudara, akan sangat berbahaya di depan setiap kita. Sebelum saya tutup khotbah saya tetap analogikan mimbar ini sebagai rancangan damai sejahtera Tuhan. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, berkat yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan setiap kita. Tapi begini, bicara tentang contoh sederhana berkat materi misalnya, Tuhan akan kasih di waktu yang terbaik, yang sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya boleh sana begini. Ya, kalau kan ini tas adalah berkat, Tuhan akan kasih sesuai kapasitas kita, supaya kita mampu untuk membawa, untuk handle. Karena berkat kalau terlalu besar di saat yang tidak tepat kan bisa terlukai.
Jadi ada berkatnya, setiap masa, setiap musim ada berkatnya. Semakin dekat dengan kedewasaan kita, kapasitas kita bertambah, tambahkan lagi berkat. Terus lagi, jalan lagi, Tuhan tambahkan lagi berkatnya. Untuk apa? Supaya nanti ini bisa jadi pijakan kita untuk naik lebih tinggi, untuk mencapai berkat yang besar yang sudah Tuhan siapkan. Yang penting setiap momen kita mensyukuri setiap porsi yang Tuhan anugerahkan. Nah, ada banyak orang-orang serakah ketika di posisi ini, secara kemampuan dia belum sanggup, secara kapasitas dia belum sanggup, tapi karena dia serakah, dia maunya bawa semuanya. Berkat lagi, Tuhan, mau lagi, 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 satu-satu. Mau lagi, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Hati-hati jambu, masih satu sesi lagi. Anak-anak orang kayak gitu, serakah kan? Akhirnya mau di luar kapasitasnya dia. Akhirnya udah nggak bisa jalan lagi. Yang ada dia terhimpit karena keserakahannya. Ujung-ujungnya nggak pernah sampai pada rancangan Tuhan, berkat Tuhan yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara, hati-hati dengan keserakahan. Belajarlah mengucap syukur. Karena setiap orang Tuhan memang mau diberkati, tetapi ada waktunya. Kalau kepahitan ngomong. Saya mau bilang saudara, semuanya ada. Jadi saya mau bilang saudara, sekecil apapun berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap kita, percaya artinya itu yang terbaik menurut Tuhan dalam hidup kita. Jadi tugas kita, sekecil apapun berkat itu, syukurilah. Karena saya mau bilang saudara, sebanyak apapun kalau nggak disyukuri, akhirnya terasa kurang. Tetapi kalau sekecil apapun kita syukuri dengan baik, saya mau bilang saudara, akhirnya bisa jadi cukup, bahkan lebih. Dan kabar baik bagi saudara, kalau kita mengucap syukur atas sekecil apapun berkat Tuhan, Tuhan lihat dari sorga, Tuhan pasti tambah-tambahkan, Tuhan buat kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mau mengucap syukurlah. Di situ ada berkat Tuhan, ada rancangan Tuhan yang indah. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Tepuk tangan saudara-saudara yang Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Tapi yang baik, tetap hiduplah dalam ketaatan. Karena dalam ketaatan di situ ada berkat Tuhan. Yang kedua, pastikan kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena ada masa penantian. Dan dalam masa penantian ini seringkali membawa kebohongan. Tapi selama kita tetap percaya kepada Tuhan, yang kita dengarkan adalah firman. Firman akan menguatkan iman kita. Sehingga dalam iman, dalam kepercayaan, di situ kita akan melihat berkat Tuhan dinyatakan. Dan yang terakhir, senantiasalah mengucap syukur. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dengan porsi yang terbaik di waktu yang terbaik. Jangan serakah. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Mengucap syukur dari sekecil apapun yang Tuhan anugerahkan. Ketika kita mengucap syukur mulai dari hal yang terkecil, akan terasa cukup. Bahkan Tuhan akan tambah-tambahkan, bahkan anugerahkan kelimpahan.
Boleh taruh tangan kanan dia ada katakan bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Karena semuanya baik. Semuanya baik. Semua baik. Semua